Selamat datang di Cuan Community. Hari ini IHSG menguat tipis 0,1%. Tadi sih sempat naik sampai ke 6298, sorry. 6298.78, tapi saya anggap naiknya kurang niat sih ya tadi ya. Karena sempat turun sampai ke 6148.78 karena memang meskipun IHSG masih ada peluang nutup gap di 6417, tapi ya ini hari ini kanalnya bikin lower high lower low sih. Dan ada kemungkinan IHSG bikin low baru dan ngetes area 5700-an selama IHSG enggak naik ke atas 6511. Jadi peluang untuk ke sana ke bawah ke 5700-an itu masih cukup gede selama IHSG belum berhasil naik ke atas 6511 gitu ya. Karena strukturnya masih turun. Kemudian pullback terakhir sebagai inducement belum dijemput, belum ditembus, belum diambil. Jadi saya masih belum terlalu bisa optimis meskipun ada sentimen-sentimen, misalnya sentimen dividen gitu ya. Ya, tetap sentimen dividen pun yang hari ini sih yang muncul beberapa waktu yang lalu juga ternyata masih belum sanggup kerek IHSG-nya terlalu jauh juga sih. Trennya lagi turun. Kita lihat respon market dari sisi teknikalnya ini masih dari sisi teknikal masih menunjukkan kalau downtrendnya belum selesai, belum berakhir gitu sih ya. Apalagi hari ini ini ada berita nih. Ada berita kalau si Cina ngebales US, ngebales tarifnya si Trump. Kalau Cina ngasih tarif barang-barang dari US itu sebesar 125%, terus aja gitu ya. Terus aja tuh perang dagang, perang tarif gitu ya. Ini semakin meningkatkan ketidakpastian di market, dan balik lagi ketika ketidakpastian itu meningkat, instrumen-instrumen safe haven di sini sih goldnya yang naik hari ini. Hari ini naik makin tinggi. Gold bikin all time high, nembus 3200-an ya. Kalau dari struktur bikin break structure dan ya berarti lanjut uptrend. Itu sih. OTW 3290-an 3300 kalau si goldnya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau USD TR-nya nggak terlalu ada pergerakan yang banyak, masih di sekitar 16700-an. Padahal ini ya, DXY-nya lumayan tuh, maksudnya indeks dolarnya lumayan turun gitulah. Ya kita lihat semoga ke depan rupiah nggak semakin tertekan. Maksudnya semoga Indonesia sanggup nahannya lah ya. Gitulah. Kemudian kita coba lihat si ID10Y, ID10Y. Oke, masih di itu sih, yieldnya belum turun banyak, berarti belum banyak yang borong juga. Kalau di US juga sama sih, mirip-mirip ya. Memang sekarang ini Bitcoinnya juga masih tetap di area-area ini, belum naik masih di atas 80-an, di sekitar 80-an lah ya, nggak ke bawah 80-an. Artinya memang investor masih menganggap atau masih milih mending aset-asetnya atau duitnya diamankan di instrumen investasi yang dirasa lebih aman seperti emas. Itu sih ya. Sekarang lanjut kita bahas saham-sahamnya. Di saham-sahamnya ada beberapa yang masih kita pantau masih dipantau, tapi sebelum itu saya mau kasih info dulu. Kalau tanggal 12 besok hari Sabtu kami mengadakan pre-class dari workshop SMC Vibo Cuan, Smart Money Concept Vibo Cuan. Pre-classnya gratis, buruan aja daftar. Link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah. Kemudian ya kalau mau nanya-nanya tentang workshopnya juga ada link WhatsAppnya buat nanya-nanya ya. Ada linknya ada di deskripsi di bawah lah. Kemudian workshopnya itu kami adakan hybrid online dan offline. Online-nya di tanggal 22, 23, 24 ini full penyampaian materi. Kemudian tanggal 26-nya hari Sabtu itu tatap muka offline. Nah ini
apa diutamakan full praktek sih. Tapi kalau ternyata masih ada sisa materi yang belum tersampaikan dengan baik atau ada request sedikit mengulang dari materi yang udah disampaikan, bisa diulang di tanggal 26-nya. Begitu ceritanya. Oke, lanjut. Saham pertama yang masih kita pantau adalah CTRA. Ini saham ceritanya masuk ke rekomendasi untuk tanggal 11 April ya, terakhir. Masuk rekomendasi itu alasannya karena ada setup CB1, ada peluang naik lebih tinggi, retracement dimulai, strukturnya sih turun. Tapi ada peluang naik lebih tinggi, makanya kita bikin strateginya. Strateginya ngantri beli di 725. Stop loss kalau close di bawah 650 dan target TP1 885, target TP2 di 1030. Kemudian saham kedua ada INTP. Si INTP ini sebenarnya strategi beberapa waktu yang lalu juga sih ya, pernah masuk dan harusnya udah punya barang. Jadi buat yang udah punya barang simpan aja. Buat yang belum punya barang dan masih ngantri di 4720 nggak apa-apa, masih tetap bisa diantrikan di situ ya. Stop loss ya tetap di bawah 4290 juga. Dan target TP1 ada di 5680-an. Kemudian ada PSAP. Nah, PSAP masih dipantau. Cuman ini dipantaunya siap-siap buat jualan. Gitu ya. Karena terakhir itu kebelinya itu di tanggal 9. Kemudian dia naik 3 hari berturut-turut ini sampai Jumat berhasil naik. Dan tadi sempat tes 300 sih. Cuman saya ngarep seenggak-enggaknya itu ngetesnya 306 gitulah ya. Ya, karena udah naik dan buat yang udah punya barang jangan lupa diamankan ya. Boleh pasang LT sell di 264 atau 260 lah paling enggak. Situlah ya. Karena hari Senin itu ada kemungkinan marketnya ya sirkus lagi. Nggak tahu lah, karena ini ketidakpastiannya sangat gede di tengah perang tarif. Atlet utamanya dari si tarung tarif ini adalah US dan Cina kan ya. Entar kita lihat si Trump ngoceh apa lagi dan itu bisa meningkatkan ketidakpastian juga. Itulah, karena sekarang ngomong apa besok bisa berubah lagi, ngomong apa lagi gitu kan. Oke, lanjut. Besap udah. Pegeo. Kok Krusi salah. Pegeo hari ini doji candle tutup sama persis seperti hari sebelumnya. Jadi buat yang udah punya barang ini ya, simpen dulu nggak masalah sih. Jangan lupa diamankan aja. Buat yang masih mau simpen boleh diamankan setidaknya atau paling bawah di 766 itu boleh lah. 766 sorry, 765. 765 boleh atau 760 boleh. Karena kan setidaknya kebelinya di 745. Karena waktu itu terakhir diajakin beli itu di tanggal, maksudnya terakhir kebelinya itu harusnya di tanggal 8. Ya, tanggal 8 waktu market cap down dan turun itu kan. Kejemput di 745-nya. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 835. Dan berikutnya ada BJBR. Si BJBR lanjut naik hari ini menguat 2,5%, higher low candle-nya tutup di 835. Jadi ini OTW target TP1 870 buat yang udah punya barang ya. Simpan aja dulu, nggak apa-apa. Boleh diamankan pakai LIT sell atau trailing stop di bawah 800. Gitu ya. Dan satu lagi sih, ini lupa nggak ditulis lagi. ADMR. Nah, si ADMR ini doji candle hari ini terakhir masuk rekomendasi itu untuk tanggal 9 seingat saya, dan udah punya barang harusnya karena udah dapet antrian belinya di 780. Stop loss kalau close di bawah 705, target TP1 di 950. Jadi ini di hold dulu aja buat yang udah punya. Yang belum punya masih bisa ngantri di 780 dan 740. Stop lossnya sama-sama kalau close di bawah 705 gitu ya. Sekarang, nah ini nih, saya mau bahas sesuatu yang menarik karena di sini Happy Cuan judulnya. Jadi ceritanya gini,
Pada waktu hari Selasa, awal hari bursa setelah libur Lebaran, market gap down di pre-open di 8.58, di jam 8.58 itu langsung minus 9% dan trading halt. Turun lumayan, terus entah banyak yang panik atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas di situ banyak yang ini ada apa gitu ya. Turun lumayan dalam. Saham-sahamnya hampir semua sahamnya juga gap down, turun gitu ya. Tapi di beberapa saham itu malah jadi kesempatan yang baik, yang bagus untuk beli. Yang pertama, jadi kalau misalnya ada ada petuah dari senior yang bilang jangan nangkep pisau jatuh lah, itu saya setuju 100%, setuju banget. Kecuali kita sudah punya setup, kita sudah punya trading plan, kita sudah punya strategi yang mateng, yang memang area itu disamperin waktu harga lagi lompat atau waktu harga lagi dijorokin turun gitu ya. Misal kayak ini nih, PTBA. Jadi ceritanya si PTBA kemarin tanggal 8 itu dia gap down. Gap downnya open itu langsung turun di 2320. Sedangkan closing hari sebelumnya di tanggal 27, closing di hari bursa atau ya hari bursa sebelumnya itu di 2520. Langsung lompat turun, buka di tanggal 8 di 2420. Sedangkan di tanggal 26 itu ada setup yang sudah kebentuk, setup CB1 yang udah kebentuk. Dan di tanggal 27 karena sudah ada setup CB1 yang kebentuk, tanggal 27-nya muncullah strategi PTBA beli ngantri di 2380. Nah, di sini yang kita nggak tahu adalah kapan nyampainya ke 2380, kapan order belinya disamperin, kapan nyampe target kalau misalnya setelah sampai order beli. Apakah bisa sukses dengan cukup lancar si strateginya, itu yang kita nggak tahu. Yang jelas strategi ini sudah terbukti dari backtest yang sudah dilakukan dan win rate-nya cukup tinggi, kemudian menghasilkan strategi yang risk reward ratio-nya juga tinggi. Ini strategi SMCV Bocuan yang akan diajarkan di workshop tanggal 22, 23, 24, dan 26 April mendatang. Kemudian pre-kelasnya di tanggal 12 April besok hari Sabtu ya. Dan ketika hari Selasa tanggal 8 itu gap down, open di 2420 itu kesempatan yang bagus kalau belum pasang order beli. Misal belum pasang order beli di 2380 karena area belinya di 2380 dan 2310. Stop loss-nya di mana? Kalau close di bawah 2250. Jadi di bawah 2250. Targetnya di mana? Target TP1 di 2670. Setidaknya kalaupun beli dapat barang di 2380, risk reward ratio-nya 1:2. Tapi kalau beli dapat barang waktu si PTBA gap down berhasil dapat barang gitu ya di sekitar 2420 atau 2450 lah gitu. Risk reward ratio-nya otomatis jadi jauh lebih besar. Apalagi kalau ngantrinya sempat pasang atau pasang ordernya sempat dipasang di 2310, jauh lebih gede risk reward rasionya. Dan nggak pakai lama ternyata cukup lancar sampai ke target TP1 kemarin. Di jam penutupan berhasil ditutup di 2680 ya. Hari ini juga sama, tutup di 2680. Hasilnya ini ada cuan berapa persen berarti dari, kan gini ya. Ini open berapa tadi? 2420. Hasilnya ada cuan sebesar 10% cuy. Di market yang lagi nggak jelas dikasih cuan 10%, dan kebetulan juga nggak pakai lama sih, kebetulannya nggak pakai lama. Dan apakah PTBA gap down langsung nyamperin order beli dan gap downnya langsung nyamperin order beli itu kebetulan? Ya bisa aja dibilang kayak gitu. Tapi yang jelas waktu dia turun, kita nangkepnya itu bukan asal nangkep pisau yang lagi jatuh, tapi kita nyerokin suatu barang yang lagi turun setelah sebelumnya muncul setup. Tuh ceritanya gitu ya. Dan lumayan tuh ada cuan 10%. Terus yang berikutnya ada KLBF.
si KLBF ceritanya sama persis. Setupnya malah kebentuk itu agak jauh sebelum libur lebaran ya, tanggal 20 Maretnya. 20 Maret kebentuk setup, kemudian ya naik-naik dikit, kemudian liburan sebelum libur tanggal 27 itu tutup di 11.35, dan di tanggal 21 seingat saya sudah ada strategi yang ngebahas kalau sudah ada rekomendasi yang ngebahas strateginya itu beli ngantri di 10.40, 1010, dan stop lossnya di bawah 985. Target TP1 1155, TP2 1260. Nggak ada yang tahu persis kalau hari Selasa tanggal 8 itu bakal langsung dijemput dua-duanya level kedua area beli ini ya. Tapi ternyata setelah turun, ternyata waktu waktu harga gap down dan lanjut turun itu adalah kesempatan yang bagus buat beli. Dan buat yang udah pasang order harusnya dapat barang semua sih. Gitu ya. Harusnya pada dapat barang tuh si KLBF. Dan ternyata juga nggak pakai lama, cukup lancar ke target TP1 di 1155. Hari ini malah tutup di 1180, dikasih lebih. Buat yang masih punya KLBF, kalau mau take profit sebagian dulu boleh. Sisanya silahkan pasang elite sell atau trailing stop gitu ya, di bawah 1100 aja lah. Mudah-mudahan ini juga nggak pakai lama, nggak pakai drama-drama yang terlalu lama, bisa nyampe ke target TP2 di 1260. Kemudian hapcu berikutnya adalah PT BA. PT BA tadi udah ya, Pegas. Nah, si Pegas ini waktu ceritanya sih mirip ya, malah setupnya itu setup yang udah kebentuk dari lama, dari Oktober tahun lalu. Terus dia naik nyamperin target full cycle, turun, kemudian sempat juga nyamperin level entry dan naik nyamperin target TP1, dan di tanggal 27 Maret sebelum market liburan lebaran itu tutup kan di 15.55 nih. Kemudian tanggal 8-nya hari Selasa buka setelah libur lebaran tuh gap down. Buka langsung di 14.50 turunnya. Ya, turun di 14.50. Dan ternyata kalau kita cukup jeli, ini adalah satu kesempatan untuk beli. Bukan nangkep pisau yang lagi jatuh, tapi ternyata ini adalah kesempatan kita nyerok barang yang sudah ada sinyalnya, barang yang strukturnya masih uptrend, kemudian turun terkoreksi, nyampe di area-area support, nyampe di tanah, ini berarti istilahnya lah ya. Nyampe di tanah kita tinggal nyerok dan nggak pakai lama nyampe target TP1 lagi di 15.45. Hari ini malah tutup lebih tinggi dibandingkan penutupan tertinggi di bulan Maret. Nah, mudah-mudahan nggak pakai lama juga nyampe ke target TP2 di 16.15. Jadi buat yang udah punya barang harusnya sih udah ya, karena di market lagi jalan waktu tanggal 9 itu pernah dimention boleh dibeli gitu. Jadi boleh di take profit buat yang masih simpan barang. Dan buat yang masih mau hold, silakan pasang elite sell atau trailing stop di 15.20-an boleh. Iya, itu bekas udah. Terus sekarang Casa. Nah, kalau Casa ceritanya mirip sih ya. Tapi sebenarnya dapat barangnya itu bukan waktu kemarin tanggal 8 market lagi gap down dan turun. Karena sebenarnya strategi ini sudah muncul di tanggal 26 Maret. Tanggal 26-nya juga sudah dapat barang karena 26-nya itu sempat turun. Nyamperin pre-entry dan entry 705 dan 680 ya. Stop loss-nya itu kalau close di bawah 660. Dan tanggal 27-nya naik nih kebetulan naik tutup di 760. Tanggal 8-nya buka gap down di 745. Ternyata gap down buka di 745 ini adalah kesempatan beli buat yang belum sempat beli atau belum sempat dapat barang waktu di tanggal 26 itu. Karena itu waktu turun di berapa 745, 740, 750-an itu kok 745 sih? 690 sorry.
waktu turun di 690 itu di 700 lah ya, masih di area beli dan boleh dibeli, boleh banget dibeli. Stop lossnya juga masih sama di bawah 660 dan target TP1 di 800. Kemudian buat yang kemarin beli udah sempat kebeli, harusnya udah jualan juga karena udah di mention boleh dijual. Dan buat yang belum jualan, masih mau hold, hari ini hitungannya ini bikin bearish engulfing. Kalau mau jualan dulu silakan, boleh. Itu sih ya. Kemudian apa lagi nih? Udah, lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Senin 14 April 2025. Saham pertama ada AMMN. Si AMMN ini hari ini menguat 5%, tutup di 5250 higher low candle-nya, dan bisa dibilang ini bikin setup dominant break sih. Ya, meskipun bukan dominant break yang paling bagus yang pengen saya pakai sebagai sinyal, tapi setidaknya setup ini kebentuk waktu si AMMN turun ngetes area imbalance di time frame weekly. Setidaknya ada satu area yang direspon lah di situ. Kemarin juga muncul sinyal BOW. Jadi buat yang berminat beli AMMN silahkan ngantri belinya di 4880. Stop lossnya kalau close di bawah 4500, jadi harusnya ini risikonya nggak terlalu gede ya, nggak gede malah. Dan target TP1 di 5700-an sampai 5900, TP2 nya di 6450. Saya sih lebih ngelirik target TP2 aja sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Kemudian yang kedua ada MTMH. MTMH hari ini doji candle sih. Doji candle meskipun higher low, tutup di 870 sama seperti hari sebelumnya. Dan ini ada setup sejak dari bulan Februari sebenarnya. Belum batal sampai sekarang ya, meskipun sempat turun ngetes 830. Tapi hati-hati ini peringatan dulu buat yang minat beli MTMH. Volume bid overnya sering relatif tipis ya. Ada, tapi enggak setebal kalau misalnya di saham-saham yang liquid lainnya. Gitu sih. Dan strateginya sederhana, MTMH boleh dibeli di 870 boleh, 865 boleh. Yang jelas stop lossnya kalau close di bawah 830. Jadi harusnya ini risikonya juga nggak gede. Sedangkan target TP1 masih ada di 1080. Jadi peluang atau potensi rewardnya tuh masih lumayan gede. Masih gede, reward hasilnya bagus sekali. Tapi hati-hati kalau turun dan tutup di bawah 830 tuh exit aja, karena jadi break structure dan lanjut turun. Strukturnya kan masih turun ya. Kemarin sih ada sinyal BOW, mudah-mudahan ini bisa ke atas lagi nih si MTMH. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.